Inilah serangkaian peristiwa perang Rusia dan Ukraina yang memasuki hari ke-236 pada Senin 17 Oktober 2022. Tercatat serangan Rusia ke Ukraina berjalan 8 bulan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengungkapkan situasi di wilayah timur Donetsk dan Luhansk. Disebutkan di dua daerah tersebut sedang dalam situasi yang sangat parah. Tak hanya itu, namun ada pula pertempuran sengit yang terjadi di kota Bakhmut. Kemudian pejabat pro-Kremlin menyalahkan Ukraina pada Minggu 16 Oktober 2022. Mereka menyalahkan Ukraina lantaran serangan roket yang menghantam kantor wali kota di Donetsk. Seperti yang diketahui, Donetsk merupakan kota yang dikendalikan oleh separatis. Sementara pejabat Ukraina menyebut serangan roket Rusia menembus sebuah kota di dekat pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Zaporizhzhia. Kemudian menurut militer Ukraina, lebih dari 30 pemukiman di seluruh negara terkena serangan Rusia. Tak hanya itu, namun ada 2 sekolah di wilayah selatan Zaporizhzhia yang juga hancur dalam serangan yang menargetkan wilayah sipil. Lebih lanjut, militer Ukraina mengatakan perkiraan jumlah orang Rusia yang tewas sejak dimulainya invasi. Tercatat ada 65.000 orang Rusia yang tewas, bahkan pada Minggu 16 Oktober 2022. Jumlah korban yang tewas meningkat 300 jiwa selama 24 jam terakhir. Lalu kantor Jaksa Agung Ukraina melaporkan 423 anak telah dibunuh sejak awal invasi. Kantor Jaksa Agung Ukraina juga mencatat lebih dari 810 anak-anak terluka dalam konflik tersebut. Kemudian Ukraina disebut berhasil mempertahankan stabilitas energinya setelah serangan Rusia pekan lalu. Perdana Menteri Ukraina Denis Shmyhal mengungkap Rusia menargetkan bagian-bagian penting dari infrastruktur energi Ukraina. Shmyhal mengatakan Rusia meluncurkan hampir 130 serangan rudal dan drone terhadap fasilitas sipil hingga energi. Kementerian Pertahanan Inggris melaporkan Rusia tidak mampu memproduksi amunisi canggih. Kantor tersebut membeberkan Rusia telah menembakkan lebih dari 80 rudal jelajah ke Ukraina pada Oktober 2022 silam. Kemudian para pejabat keamanan Amerika Serikat mengklaim Iran setuju memberi rudal kepada Rusia. Persenjataan tersebut digunakan untuk menyerang Ukraina, namun Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan negaranya tidak menyediakan senjata apapun. Lalu Kementerian Pertahanan Belarusia mengatakan hampir 9.000 tentara Rusia akan ditempatkan di Belarus. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan pasukannya akan dikerahkan dengan pasukan Rusia di dekat perbatasan Ukraina. Pengerahan tersebut merupakan bagian dari pengelompokan bersama. Peristiwa terakhir yang terjadi adalah tentara Rusia menembak mati konduktor Ukraina yakni Yuri Kerpatenko. Ia dibunuh di rumahnya setelah menolak untuk ambil bagian dalam konser di Kherson.